Akidah juga itu namanya. Tapi jangan kita imani kayak begitu, karena bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Allah bertanya bukan memerlukan jawaban dari hambanya. Nah, hanya persoalannya adalah di sebagian masyarakat muslim memaknai Lailatul Qadar itu menurut saya itu sebagian tidak tepat. Nah, seandainya saya pulang itu malam hari sambil nyetir mobil tapi kepengin mencari Lailatul Qadar, bisa ada dalam mobil tuh dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam rahimakumullah yang saya muliakan dan saya hormati. Dari 12 bulan Qamariyah di tahun Hijriyah terdapat satu bulan yang memiliki beberapa keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Beberapa keutamaan itu tidak ditemukan pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Nah, keutamaan itu antara lain yang pertama adalah bahwa pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dan salah, antara baik dan buruk, antara boleh dan tidak boleh. Ayat ini menegaskan bahwa memang Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, yang fungsinya menurut ayat tadi ada 3. Yang pertama adalah hudal linnas. Saya kalau membuka kitab-kitab tafsir, salah satunya tafsir Al-Misbah karangan Profesor Quraish Shihab, ini mohon maaf kalau ada di antara jamaah yang tidak berkenan jika saya menjadikan kitab tafsir ini sebagai referensi tausiah saya. Karena saya 2 kali pengalaman Bapak dan Ibu ceramah mengutip tafsir ini. Selesai ceramah itu ada jamaah yang komplain, kenapa Ustadz menjadikan tafsir Al-Misbah karangan Quraish Shihab menjadikan rujukan? Bukankah Quraish Shihab itu orang Syiah, katanya. Saya tidak peduli apakah benar atau tidak Quraish Shihab itu Syiah. Bagi saya, orang perguruan tinggi, karangan kitab orang kafir pun itu bisa dijadikan rujukan selama itu tidak menyalahi syariat Islam. Jadi jangan kita mencari ilmu itu yang sesuai dengan kehendak kita aja. Carilah ilmu, bahkan kapan perlu ajaran-ajaran agama orang lain selain Islam itu mari kita pelajari sebagai bahan bandingan. Nah, dalam tafsir Al-Misbah itu disebutkan bahwa beliau pun mengutip pendapat beberapa ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan hudal linnas di situ sebagai petunjuk bagi manusia itu artinya Al-Quran berisi tentang pokok-pokok ajaran agama yang disebut dengan akidah. Artinya Al-Quran itu berisi ajaran tentang keimanan, tentang akidah, tentang keyakinan, tentang kepercayaan kita kepada segala sesuatu yang gaib. Dan di dalam Islam itu berakidah itu harus sesuai dengan tuntunan Islam. Kita meyakini bahwa di alam dunia ini juga ada alam gaib, selain alam dunia ada alam gaib. Makanya sasaran iman itu pasti segala sesuatu yang gaib, tidak mungkin sesuatu itu nyata. Karena itu diperlukan iman. Iman itu urusan hati. Nah, oleh karena itu tentu saja mengimani yang gaib yang seperti apa yang harus kita imani, kita kembali kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Tidak semua yang gaib itu harus kita yakini, kita imani, lalu kita tunduk patuh kepadanya. Di dalam umat Islam banyak sekali beredar kepercayaan-kepercayaan kepada yang gaib itu yang tidak ada tuntunannya. Taruhlah ini mungkin sudah sering saya sampaikan. Ketika Bapak Ibu berangkat haji atau umroh, itu tidak sedikit kita temukan orang-orang yang kemudian mengumpulkan sebahagian makanan-makanan burung di tanah suci itu. Saya tidak tahu itu gandum kah atau sejenis padi kah, itu kan banyak orang menghambur makanan burung di sekitar Masjidil Haram itu, bahkan juga di Madinah. Itu ada orang-orang mengumpulkan makanan burung, masuk tas kresek, dibawa pulang ke tanah air, dibawa ke kampung. Saya pernah tanya itu untuk apa? Dengan gampang si ibu tadi menjawab bahwa ini gasan papikat
Jadi kebetulan Ustaz Tay katanya ulun ini berjualan sembako di kampung. Jadi ujar seorang tuan guru, bila makanan burung yang dari Makkah Masjidil Haram ini dibawa, itu ditanam di bawah pintu toko, maka jualannya akan laris manis. Ini kan keyakinan yang tidak berdasar di dalam Islam. Akidah juga itu namanya. Tapi jangan kita imani kayak begitu, karena bisa mengarah kepada perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Bahkan saya pernah menemukan seorang ibu itu bukan makanan burung yang dikumpulkan, tapi kotoran-kotoran burung merpati itu. Karena ada anggapan sebagian masyarakat kita burung merpati di tanah suci itu bukan burung sebagaimana yang kita lihat biasa itu, tapi itulah jelmaan dari para malaikat. Sehingga bila burung itu buang kotoran, maka malaikat tuh buang kotoran sehingga kotorannya suci. Dibawa bulik pulang. Tanya saya, untuk apa itu? Ulun di kampung berjualan nasi kuning lawan lontong, ditanam di bawah warung maka akan laris. Ini kan akidah yang tidak benar. Nah, jadi akidah itu ke situ, tidak semua yang enggak itu harus kita imani, yang kemudian kita tunduk patuh kepadanya. Di rumah kita, di atas pintu kita digantung botol, di andak kain kuning ada tulisan macam-macam di atas pintu itu, dirajah-rajah dan sebagainya. Termasuk juga kadang-kadang ada hadis palsu yang beredar yang terkait dengan keimanan. Mohon maaf itu, kayak di Kota Waringin Timur itu setiap hari Rabu terakhir bulan Safar kan ada mandi Safar itu. Cuma anehnya kenapa di sana aja ada mandi Safar itu, di Palangkaraya kan ada orang mandi Safar di Sungai Kahayan, atau daerah saya di Barito itu kan ada orang mandi Safar di Sungai Barito. Nah itu konon kabarnya kan ada hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menurunkan segala musibah, bencana, malapetaka pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Supaya kita terhindar dari bencana, maka kita membersihkan diri dengan cara mandi Safar. Nah anehnya mandi Safar itu kan malahan orang-orang non-muslim empat juga nang keharingan segala itu. Jadi diambil daun sawang gitu kan, dirajah-rajah, dihanyutkan ke Sungai Mentaya itu, hanya bercampuran orang mandi ke situ setelah dibacakan doa oleh ulama, dicampur aduk sudah keyakinan. Nah hudan linnas itu berisi tentang pokok-pokok akidah. Kemudian wabayyinatim minal huda, bahwa Al-Quran itu juga berisi tentang penjelasan-penjelasan terhadap ajaran pokok tentang akidah tadi. Nah ulama tafsir termasuk Quraisy menyatakan ini artinya bahwa ajaran Islam itu berisi tentang hukum-hukum dalam agama atau syariat Islam lah demikian. Jadi kalau akidah tadi terkait dengan masalah keyakinan hati kita kepada yang gaib, maka syariat itu adalah perbuatan-perbuatan lahir kita yang diatur oleh Islam. Kita sholat subuh itu termasuk perbuatan lahir syariat. Puasa itu perbuatan lahir dan perbuatan batin. Nah jadi syariat mengatur itu, tentang hukum-hukum sosial juga diatur oleh syariat. Nah kemudian yang ketiga fungsi Al-Quran adalah wal furqan, membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Al-Quran ada menginformasikan ini benar, ini tidak, ini haram, ini halal dan seterusnya. Nah jadi ini adalah salah satu keutamaan atau keistimewaan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kemudian dalam kaitan itu juga keutamaan yang kedua adalah bahwa di bulan Ramadan ini Allah menurunkan suatu malam yang memiliki keistimewaan dibandingkan malam-malam yang lain, yaitu yang sudah sering kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam penakaran. Al-Qadar itu artinya kan takaran, ketentuan, ketetapan. Jadi kalau disebut Lailatul Qadar, itu artinya malam ketetapan, malam penentuan, malam penakaran. Dari kata Al-Qadar itu muncul istilah takdir. Nah aliran Mu'tazilah tidak meyakini takdir itu sebagai salah satu dari bagian rukun iman, tetapi mereka menganggap takdir itu identik dengan sunnatullah, dengan hukum alam, hukum yang terkait dengan sebab dan akibat. Jadi kalau ada orang itu miskin itu pasti ada sebabnya, kalau orang itu kaya pasti ada sebabnya. Itu bukan takdir, tapi terkait dengan sebab-sebab yang dilakukan oleh manusia. Di dalam surah Al-Qadar secara khusus ada surahnya itu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di situ artinya nya kembali kepada Al-Quran.
pada malam kemuliaan. Nah, begitu terjemahan dalam Al-Quran. Lailatul Qadar diartikan malam kemuliaan, walaupun Al-Qadar tadi artinya adalah ketetapan, ketentuan atau penakaran. Jadi kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam penetapan itu. Nah, di sini memang ulama tafsir ada sedikit perbedaan pendapat. Karena ayat itu menggunakan kata anzalna, kami menurunkan. Kata anzalna itu kan ada dua kata. Pertama ada kata anzala yang artinya menurunkan. Yang kedua ada kata na itu kembali kepada Allah. Dia tidak menggunakan kata inna nazzalnahu. Apa bedanya kata anzala dengan nazzala? Kata ahli tafsir, kata anzala itu menggambarkan sesuatu yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan makna turunnya itu adalah secara utuh atau sekaligus. Kalau pian malam tadi pas ulun jam 12 tak bangun hujan lebat, entah berapa lama hujannya itu saya tidak tahu karena sudah tertidur setelah itu. Turunnya hujan itu bukan anzala tapi nazala. Apa bedanya lah? Kalau anzala itu sesuatu turun blok sekaligus secara utuh semuaan. Tapi kalau nazala sesuatu itu turun sedikit demi sedikit berangsur-angsur. Jadi kalau misalnya kita berisi banyu seember langsung blok kita tumpahkan ke bawah, maka itu anzala. Tapi kalau sedikit diturunkan berarti itu nazala. Nah, kalau begitu, ini kata ahli bahasa Arab ya. Karena ayat menggunakan kata anzala, itu artinya bahwa pada malam Al-Qadar itu tadi Al-Quran diturunkan Allah secara sekaligus blok. Padahal pada faktanya Al-Quran itu kan turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kata para ulama. Lalu kenapa ayat tadi menggunakan kata anzala bukan nazala? Nah, maka para ulama mengartikan itu artinya memang Al-Quran turun dalam 2 tahapan. 2 tahapan itu bukan berangsur-angsur. Jadi yang pertama adalah Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz, kerajaan Allah, ke langit dunia ini. Dan turun itu blok sekaligus. Itu makna inna anzalna. Tetapi ketika dari langit dunia itu turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka itulah nazala. Turun secara berangsur-angsur ayat demi ayat, surah demi surah, sampai memakan waktu lebih dari 22 tahun. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itulah Al-Quran diturunkan pada malam Qadar tadi, Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apakah kamu tahu, kata Allah, apa itu Lailatul Qadar? Apa itu malam kemuliaan? Allah bertanya bukan memerlukan jawaban dari hambanya, tetapi Allah jawab sendiri pertanyaan itu. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu kata Allah adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu turun para malaikat bersama arwah. Arwah itu diartikan malaikat Jibril. Jadi sekian banyak malaikat beserta malaikat Jibril pada malam itu, Lailatul Qadar itu turun ke bumi ini untuk mengatur segala urusan. Nah, saya baca kitab tafsir itu kada ada penjelasan mengatur segala urusan itu maksudnya urusan seperti apa. Jadi mereka mengatur segala urusan seizin Tuhan mereka, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ingin saya garis bawahi, salamun ya hatta matla'il fajar. Kedamaian, keselamatan hingga terbit fajar, hingga masuk waktu subuh. Atas dasar itu, saya memahami. Jadi disebutkan bahwa Lailatul Qadar itu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya ketika Lailatul Qadar itu diturunkan pada malam itu di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siapapun yang melakukan amal-amal kebaikan pada malam itu sampai dengan menjelang masuknya waktu subuh, maka kebaikan yang dilakukan pada malam itu nilainya, pahalanya, barokahnya sama seperti dia melakukan
lebih dari 83 tahun. Apa kebaikan itu? Mungkin kita cukup iktikaf di masjid malam itu. Iktikaf itu kan berhenti di dalam masjid itu. Ini nilai iktikaf kita ini. Bahkan iktikaf plus. Kenapa? Sambil mendengarkan taklim, mendengarkan ceramah, kita bertambah ilmu, bahkan mungkin bertambah keyakinan dan keimanan kita kepada ajaran Islam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pada malam Lailatul Qadar itu kita melakukan itikaf saja, bahkan mungkin itikafnya hanya kita lakukan dalam waktu 1 jam saja, maka nilainya itu sama dengan 1 jam dikali lebih dari 83 tahun, sepanjangan melampaui umur kita barangkali. Nah, hanya persoalannya adalah di sebagian masyarakat muslim memaknai Lailatul Qadar itu menurut saya itu sebagian tidak tepat. Ada anggapan terutama di masyarakat awam seolah-olah Lailatul Qadar itu kayak sesuatu yang blek turun, yang turunnya itu kemudian diperebutkan oleh orang. Terbayang di otak saya itu, nah kalau musim durian sudah masak menunggu gugurnya kayak itu. Nah ulun ini waktu halus di Puruk Cahuk di Muara Teweh itu karena kai itu ada besi pohon durian, kalau sudah mulai masak tuh menunggu bikin lampau di bawahnya itu, dan itu mengasihkan. Istilah kami bilang krekes buk, nah itu. Jadi durian dulu tuh ada bunyi krekes itu karena bersentuhan dengan daun-daun durian lalu buk sampai ke tanah, itu mengasihkan mendengar bunyinya itu. Sama kayak orang mau unjun itu, nah jarujutnya itu, wah itu luar biasa. Tapi kalau sudah dapat iwaknya biasa-biasa saja. Nah ada yang menganggap bahwa Lailatul Qadar itu kayak kita menunggu buah durian gugur itu, nah belak gugur diperebutkan, artinya ada nang dapat ada nang kada. Menurut pemahaman saya tidak begitu Lailatul Qadar itu. Jadi kalau Allah menurunkan Lailatul Qadar itu pada malam itu di bulan Ramadan, termasuk bulan ini kita kada tahu kapannya turun itu, maka siapapun yang melakukan amal kebaikan pada malam hari itu, maka kebaikan yang dilakukannya itu nilainya itu tadi lebih dari 83 tahun dia melakukan itu. Bisa kita itikaf, bisa kita baca Al-Quran, bahkan mungkin kita sholat tarawih, atau nang kada tarawih tahajud karena mengambil tengah malam. Saya memahami kalau bulan Ramadan itu kada lagi tahajud karena sudah tarawih. Berdasarkan hadis Nabi apa? Nabi itu kata Siti Aisyah, kalau sholat malam baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat selain sholat iftitah. Berarti 11 saja kan, 13 dengan sholat iftitah. Nah jadi kalau hendak dua-duanya dapat, lakukanlah tarawih itu lewat tengah malam, kayak itu aja sudah jalan keluarnya menurut saya. Jadi kalau kita melakukan sholat tahajud qiyamul lail pada malam itu Allah menurunkan Lailatul Qadar tadi, maka sholat tahajud kita, sholat tarawih kita itu sama seperti kita melakukan sholat tarawih sepanjang lebih dari 83 tahun. Coba luar biasa, melampaui panjangnya umur kita. Rata-rata kita ini kan 60-70 sudah meninggal. Nah bayangkan kalau kita melakukan kebaikan pada Lailatul Qadar itu. Jadi siapapun yang melakukan kebaikan dan Al-Qadar Lailatul Qadar itu diturunkan Allah pada malam itu, dia mendapat kebaikan selama lebih dari 83 tahun. Jadi jangan dianggap Lailatul Qadar itu sesuatu yang kita perebutkan, bila ia dapat itu seolah-olah ia memiliki kesaktian. Kan puluhan tahun yang lalu ada kabar informasi ada seorang anak kecil di Amuntai dapat Lailatul Qadar. Lalu orang dari berbagai penjuru tempat, dari Kalimantan, dari Jawa datang menemuinya minta banyu. Bukan begitu dapat Lailatul Qadar itu. Kita yang dapatnya belum tentu tahu bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar. Nabi tidak menjelaskan ciri-ciri malam itu Lailatul Qadar itu turun, itu kan ada penjelasan. Hanya ulama akan mencoba-coba membuat ciri-ciri, antara lain katanya malam itu kada panas, sejuk, lalu suasana malam tuh tenang, angin pun kada ada, daun-daun tuh diam membisu. Nah kita bujur kadanya ini kan pendapat, tapi bagi saya kada penting ciri-ciri itu. Kalau kita hendak mendapatkannya, carilah itu. Nabi mengatakan pada 10 malam terakhir, dan carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Jadi malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Nah itu pemahaman saya tentang
Lailatul Qadar itu. Terserah mencarinya di masjidkah dengan itikaf tadi sambil baca Quran atau cukup di rumah. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu secara membuka puasa di Telkomsel itu ada yang bertanya, Ustadz katanya, saya ini kan menjelang akhir Ramadan ini biasanya pulang kampung. Nah seandainya saya pulang itu malam hari sambil nyetir mobil tapi kepengen mencari Lailatul Qadar, bisa ada dalam mobil tuh dapat? Bisa. Bagaimana caranya sambil nyetir sambil zikir? Ya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau baca Quran yang kita hafal. Kalau malam itu Lailatul Qadar datang, maka itu sekali lagi nilainya lebih dari 83 tahun. Nah ini dua keutamaan dari bulan Ramadan. Nah kemudian yang terakhir adalah bahwa di bulan Ramadan ini segala amal-amal kebaikan kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bahkan disebutkan sholat-sholat sunat atau pekerjaan-pekerjaan yang hukumnya sunat saja itu pahalanya sama dengan kita melakukan yang wajib. Nah jemaah sekalian, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam rangka bersama-sama mengisi sisa bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan semua kita ini mendapatkan Lailatul Qadar. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.